Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-403 ini, dengan para pemain, Jumali sebagai juru sungging, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Untung dan Amrizal sebagai awak kapal, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Aris sebagai nahkoda kapal, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Eli Burhan sebagai Nyai Pranowo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Nyai Pranowo tersenyum mendengar ucapan suaminya. Dia mengerti apa maksudnya. Perlahan-lahan namun pasti, sehelai demi sehelai pakaian yang melekat di tubuhnya ditanggalkannya. Kiai Pranowo memperhatikannya dengan seksama. Tidak terasa dari sela-sela bibirnya keluar air liur yang menetes membasahi janggutnya. Pagi harinya, Nyai Pranowo seperti biasa melakukan pekerjaannya. Pagi ini kau kelihatan cerah sekali, Biung. Nini Pinaka, bisa saja. Kemana Kiai Pranowo? Seperti yang dikatakan Tuan Brahmana Loh Gawe semalam, ikut ke hutan untuk mencari bahan jamu. Oh, Biung sendiri membuat apa itu? Biung membuat jamu untuk Biung sendiri. Sudah lama Biung tidak membuat, sekarang ingin mencobanya lagi. Khasiat jamu godogan ini akan terasa segar di tubuh, wajah berseri-seri dan segar. Biung sudah minum barang 1 gelas rupanya. Iya. Pantas, wajah Biung berseri-seri. Nini. Biung, aku ingin ke pantai. Para meswara aku ajak. Jangan terlampau lama, Nini. Angin laut tidak terlampau baik. Iya. Lucu ya para meswara. Biung Pranowo itu ingin memilikimu. Kau kencingi dia, kau ompoli dia. Bau pesingmu membuat keinginannya untuk memiliki bayi tidak terbendung lagi. Ayo kita ke laut ya, mencari batu-batu karang. Ayo para meswara, cilu. Bah. Dengan berlari-lari kecil, Pinaka membawa anaknya ke pantai. Suara ombak yang gemeresak membuat bayi itu melek dan tangannya menggapai-gapai. Sambil mulutnya mengucapkan sesuatu yang tidak jelas. Air liur meleleh dari sudut bibirnya yang mungil. Dan dengan segenap rasa sayang, Pinaka membasuhnya. Para meswara anakku sayang, kau dengar suara gemuruh itu? Itu suara ombak. Ombak adalah gulungan air laut yang berkejaran susul-menyusul. Jika pecah, seperti yang kau dengar itulah. Kelak kau harus seperti ombak. Kau mempunyai ketelatenan dan kekuatan sikap laksana ombak. Di sana ada tebing karang para meswara. Namun setiap hari digembur ombak. Tebing karang itu kelak pasti akan runtuh pula. Nah, di sanalah, di tempat yang maha luas tidak bertepi, di bagian dari dunia ini, kelak kau akan hidup dengan berbagai masalah. Akan tetapi, kau harus dan akan mampu menghadapi apapun. Para meswara, di sana ada perahu besar sekali. Ada perahu besar sekali berlayar ke arah timur. Wah, gagah sekali. Layarnya terkembang tinggi, bukan main. Jauh di tengah laut nampak sebuah perahu besar yang melaju dengan tenaga tarikan angin pada layar, melaju ke arah timur. Pinaka Swasti Ratu memandangnya tanpa bosan. Seumur-umur memang baru kali itulah dia melihat sebuah perahu yang sangat besar. Apa yang kau lamunkan, Kamaswara? Banyak yang sedang aku pikir, Ki Juru. Banyak hal yang harus aku kerjakan. Justru karena itu aku bingung. Perkembangan yang terjadi antara Kediri dan Tumapel yang menyangkutkan Arok membuat aku ingin menyaksikan apa yang terjadi. Barangkali kehadiranku akan sedikit mengurangi penderitaan para korban yang jatuh. Di sisi lain, Kembang Wijaya Kusuma itu menumbuhkan pertanyaan di dalam hati. Ada apa sebenarnya di tanah Sembulungan? Belum lagi bagaimana? Persoalan perempuan yang bernama Uma Durga yang membayang-bayangi Pinaka itu juga memerlukan perhatianku. Aku bingung, Ki Juru. Ya, aku mengerti. Akan tetapi kau harus ingat, Kamaswara, bahwa kau hanya memiliki 2 buah kaki dan 2 buah tangan. Jangan lupa hal itu. Dari pantai, Pinaka Swasti Ratu memperhatikan perahu besar dengan layar lebar itu terus bergerak ke arah timur. Sementara di dalam kapal, Kamaswara menebarkan pandangan matanya ke segala arah, juga ke pantai. Sekilas dilihatnya ada perkampungan di kejauhan. Juga ada seseorang yang berdiri di pantai.
Namun Kameswara hanya memandang sekilas. Dia tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk mempertajam penglihatannya. Banyak masalah yang aku hadapi. Terlampau banyak. Dan semuanya bukan persoalan yang sepele. Semuanya persoalan yang besar dan berat. Aku menjadi bingung mana yang harus aku dahulukan. Belum lagi, aku tidak yakin apakah aku akan dapat bertemu dengan Pinaka. Aku tidak yakin. Bukankah sudah jelas? Saudara perempuanmu itu bersama-sama dengan Bapak Brahmana Lohgawe menuju tempat yang kau sebut Paralingga itu. Akan tetapi, apakah yang akan terjadi di perjalanan? Apakah Pinaka dan Bapak Lohgawe akan sampai di Paralingga tanpa rintangan? Aku tidak tahu. Dan aku membayangkan, dalam keadaan hamil tua seperti itu, pasti banyak sekali hambatan yang akan dihadapinya, termasuk kemungkinan melahirkan di perjalanan. Ya, dewa-dewa di langit pasti akan melindunginya, Kameswara. Jika ternyata Pinaka mengubah keputusan untuk datang di Paralingga, aku tidak tahu kemana aku harus mencarinya. Pulau Jawa sedemikian luasnya. Angin bertiup kencang dari arah buritan. Layar yang diterjang semakin melengkung, membuat perahu melaju semakin kencang. Kameswara segera menggelung rambutnya yang wudar. Matanya memandang lurus ke arah timur. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ki Juru, lihat di timur. Apa? Nampaknya ada beberapa buah perahu layar kecil dan sebuah perahu layar besar yang berlayar berlawanan arah dengan kita. Oh iya, aku melihatnya. Benderanya berwarna hitam, Ki Juru. Ada gambar apa itu? Oh, gambar tengkorak dengan dua buah tulang menyilang di bawahnya. Bajak laut. Apa yang dikhawatirkan oleh Kameswara ternyata memang benar. Dari arah timur nampak sebuah perahu layar yang tidak kalah besar dengan perahu layar yang ditumpanginya. Perahu yang sama besarnya, dan di kiri kanannya terlihat beberapa buah perahu layar kecil yang seolah mengawalnya. Dan yang mendebarkan di ujung tiang perahu layar yang besar itu berkelebat sebuah bendera hitam bergambar tengkorak. Tuan, saya melapor. Ada apa? Bajak laut, Tuan. Apa? Segerombolan bajak laut berlayar dari arah timur menyongsong kita. Ke barat? Apa yang akan kita lakukan, Tuhan? Segera bunyikan tanda bahaya. Kita tidak akan menyerah begitu saja. Perintahkan semua orang untuk bersiap siaga. Baik, Tuan. Saya akan segera menyembunyikan tanda bahaya. Oh, tanda bahaya, Ki Juru. Rupanya para awak kapal juga sudah mengetahui datangnya bajak laut itu. Sebaiknya kita bergabung dengan mereka, Ki Juru. Rupanya tenagamu dibutuhkan, Kameswara. Demikianlah, semuanya segera bergerak cepat dan terengginas. Para penumpang kapal segera diamankan di ruang khusus. Demikian juga dengan anak-anak dan wanita. Mereka mendapatkan pengawalan dan perlindungan yang ketat. Beberapa anak buah awak kapal itu nampaknya juga mengerti bela diri. Mereka segera mempersiapkan diri. Di pinggang masing-masing telah terselip pedang panjang. Dan kemudian juga anak panah yang tidak terhitung jumlahnya. Pada ujung anak panah terdapat lilitan kain yang kemudian segera dicelupkan ke dalam minyak tanah. Seseorang kemudian segera membuat api pada ublik yang akan dipergunakan menyalakan anak panah itu. Bagaimana menurutmu, Kameswara? Ternyata awak kapal ini telah menyiapkan sebuah cara yang cukup bagus untuk menghadapi bajak laut. Panah-panah berapi, bukan main. Pantas saja Nahoda memerintahkan untuk melawan, bukan memerintahkan untuk menyerang. Akan tetapi, Kameswara, para perampok laut itu tentu telah menyiapkan cara serupa. Mereka mempunyai kesempatan lebih luas. Kapal-kapal kecil itu tentu akan mengepung dari berbagai arah, dan mereka akan menghujani kapal ini dengan anak panah berapi pula. Sementara tenaga yang ada di sini akan terpengaruh oleh usaha untuk memadamkan api. Kita temui nahoda kapal itu, Ki Juru Sugeng. Ayo. Ternyata apa yang terjadi di tengah laut itu menarik perhatian Pinaka Swasti Ratu yang tetap berdiri di bibir pantai. Kapal yang semula dilihatnya telah berada jauh di timur dan nampak semakin kecil. Namun kedatangan kapal yang lain dengan perahu-perahu kecil yang mengawal masih bisa dilihat oleh Pinaka. Bajak laut Parameswara, ini sebuah pelajaran pertama untukmu, bahwa perampok dan begal tidak hanya berada di darat. Orang-orang busuk itu ternyata berada di laut pula. Lihat anakku, kapal yang baru saja kita lihat berlayar ke arah timur sekarang sedang mengalami kesulitan. Apa? Kau bertanya mengapa kita tidak menolongnya? Oh,
Kita berada di daratan Parameswara, mereka di laut dan jauh sekali. Kita tidak bisa ikut campur kecuali hanya menyaksikan dari tempat ini. Dan Brahmana Loh Gawe yang telah pulang dari hutan mencari dedaunan yang diharapkan akan bisa menyembuhkan kelainan yang diderita oleh Kiai dan Nyai Pranowo menyusul Pinaka ke pantai. Apa yang menjadi perhatianmu, Nyai? Bajak laut, Bapak. Bajak laut? Iya, sebuah perahu besar baru saja melintas dari arah barat ke timur. Kemudian dari arah timur muncul dari balik garis cakrawala segerombolan bajak laut. Sebuah perahu besar yang dikawal oleh perahu-perahu kecil. Itu Bapak Brahmana bisa melihatnya? Aku hanya melihat 2 buah perahu. Iya, yang kecil-kecil memang nyaris tidak kelihatan, Bapak. Apalagi terkena pantulan sinar matahari. Kasihan. Ya, itulah Bapak. Baru saja aku menceritakan kepada Parameswara bahwa musuh kebajikan berada di mana-mana. Orang-orang berhati candala menyebar di mana-mana. Perampok tidak hanya ada di daratan, akan tetapi juga di lautan. Bagaimana dengan dedaunan yang Bapak cari? Sudah aku dapatkan semuanya, Nyai. Dengan memusatkan segenap perhatiannya pada ketajaman tatapan matanya, Pinaka Swasti Ratu yang kemudian ditemani Brahmana Loh Gawe memandang ke arah perahu layar besar yang sedang mengalami kesulitan karena dihadang oleh perampok laut. Kisanak, boleh aku berbicara sesuatu? Aku Kameswara, penumpang kapal yang minta turun di pantai Paralingga. Ada apa? Kau tidak tahu bahwa kita sedang berada di dalam bahaya. Kau dan temanmu ini seharusnya berkumpul dengan para penumpang yang lain di tempat yang aman. Kami mengerti. Akan tetapi kami berdua merasa ikut terpanggil untuk ikut melindungi kapal ini dari jarahan para bajak laut itu. Lalu, apa keinginanmu? Aku ingin bertemu dengan nahoda kapal ini. Tidak bisa. Dalam keadaan seperti ini, nahoda tidak bisa melayani segala macam omong kosong. Dan kau jangan sekali-sekali menganggap dirimu penting. Lebih baik kau bergabung dengan yang lain yang harus dilindungi. Sudah, pergi sana. Bagaimana Kameswara? Sebenarnya aku ingin agar kapal ini membelakangi arah sinar matahari, tetapi awak kapal itu menghalangi. Bukankah itu sama sekali bukan hambatan bagimu? Aji Panglimunan? Ya, bukankah dengan menggunakan Aji Panglimunan kau bisa berbuat sesuka hatimu? Baiklah, ada baiknya aku menggunakan Aji Panglimunan. Akan tetapi aku akan menggunakannya untuk maksud lain. Maksud lain bagaimana Kameswara? Nanti Ki Juru akan mengetahui. Ki Juru Sungging tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa Kameswara tidak akan menjawab pertanyaannya. Ki Juru Sungging hanya mengangguk-angguk ketika Kameswara yang berada di depannya melambaikan tangan seolah mengucapkan salam perpisahan. Namun sejenak kemudian, bayangan Kameswara yang tersenyum itu seolah diselubungi oleh udara yang bergerak, semakin lama semakin kabur, untuk kemudian lenyap sama sekali. Kameswara, kau masih ada di situ. Aku akan berusaha melakukan sesuatu. Semoga apa yang akan kulakukan ini akan mampu mencegah korban yang berjatuhan dan akan membuat jera para bajak laut itu agar tidak mengulangi perbuatannya. Apa yang bisa aku kerjakan, Kameswara? Mungkin Ki Juru bisa membantu menghujani kapal laut yang paling besar itu dengan panah api. Baik, Kameswara. Kameswara telah lenyap, diselubungi oleh Aji Panglimunan. Apa yang dilakukan oleh Kameswara, Ki Juru Sungging tidak mampu membayangkannya. Ki Juru Sungging kemudian melangkah, mengambil busur yang tersedia, dan menyiapkan anak panah. Entah apa yang sedang dilakukan Kameswara, aku tidak tahu. Tetapi perahu-perahu bajak laut itu dengan gesit telah mengepung kapal ini. Mereka rupanya juga menyiapkan anak panah. Bahkan ada yang sudah menyalakan api pada ujung anak panah mereka. Jika kapal layar ini sampai terbakar habis dan kemudian tenggelam, benar-benar sebuah malapetaka. Apalagi pantai sangat jauh di selatan. Perenang yang paling ulung sekalipun belum tentu mampu berenang sampai di pantai. Kasihan anak-anak dan perempuan. Kameswara, semoga kau berhasil dengan usahamu. Ki Juru Sungging merenungi keadaan. Tangan kirinya telah memegang busur dengan anak panah telah melekat pada tali yang siap terentang. Sementara itu, perahu-perahu kecil telah menempatkan diri, mengepung. Namun mereka belum berbuat sesuatu. Awak kapal yang ditumpangi Ki Juru Sungging juga memilih menunggu sebelum mendapat aba-aba dari nahoda kapal. Juru Sungging melihat nahoda itu akhirnya keluar dan berdiri di anjungan. Para bajak laut, sebaiknya kalian jangan mengganggu kami. Biarkan kami lewat. Tidak ada jawaban.
Ki Jurusungging memperhatikan ke arah kapal bajak laut yang paling besar, tetapi juga tidak terdengar jawaban. Ki Jurusungging dan segenap awak kapal tetap menunggu. Dan sekali lagi, nakoda kapal dagang itu berteriak lantang. Hei, para bajak laut, sebaiknya kalian jangan mengganggu kami. Biarkan kami lewat. Jika kalian memaksa, pasti akan jatuh korban. Bukan saja korban pada kami, namun juga kalian yang akan tersapu bersih. Akhirnya Ki Jurusungging dan segenap awak kapal itu melihat pimpinan bajak laut keluar dan berdiri di atas anjungan nakoda. Tubuhnya ternyata sesuai dengan jabatannya, tinggi besar dengan pakaian serba hitam, memegang pedang panjang yang dipergunakan sebagai tongkat setinggi pinggang. Bajak laut itu menggunakan ikat kepala berwarna hitam, dan yang lebih sangar lagi adalah matanya hanya satu. Mata kanan bajak laut itu cacat, sedang pada keningnya terlihat bekas luka melintang. Apa kau bilang? Hah? Kau minta agar aku membiarkanmu lewat? Oh, enak sekali. Hah? Mudah sekali. Boleh kau lewat. Tetapi tinggalkan perahu layarmu dengan segenap isinya, termasuk perempuan-perempuan muda dan anak-anak, juga awak kapalmu semuanya, yang tentu akan menjadi uang kalau aku jual sebagai budak-budak. Sekali lagi, sebaiknya kau pertimbangkan. Jangan ganggu kami. Mungkin kau pernah mendengar cerita tentang segerombolan bajak laut yang mencoba merampok kami di perairan Jimbaran. Nah, mereka mencoba merampok, tetapi mereka salah memilih. Hei anak-anak, kalian dengar semuanya. Aku ingatkan kepadamu, menyerah saja daripada kapalmu yang bagus itu dilumuri oleh darah. Hah? Kau boleh turun dan berenang ke pantai untuk menyelamatkan diri. Tetapi kapalmu dengan segenap anak buahmu menjadi milikku. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Anak-anak, jadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Siapkan anak panah berapi. Hujani kapal itu dengan panah api. Siapkan. Kawan-kawan, jangan biarkan kapalmu dijamah. Hadapi mereka. Jantung Ki Jurusungging berdegup sedikit lebih kencang. Segenap penumpang kapal layar itu menjadi tegang. Para bajak laut sudah merentangkan busur, dan api juga sudah menyala di ujung busur yang dililit kain dan telah dicelupkan ke dalam minyak. Sebaliknya, para awak kapal layar itu juga sudah melakukan hal serupa. Anak panah telah terentang dan api juga sudah menyala. Menyerahlah kalian daripada mati sia-sia. Ayo, menyerahlah. Kalian yang seharusnya minggir dan tidak mengganggu kami. Serbu! Serbu! Anak-anak, balas serangan mereka, cepat! Ayo serang! Padamkan api! Kegaduhan segera menjala, berbau teriakan-teriakan kemarahan, usaha memadamkan api, atau jeritan karena seseorang telah disambar oleh anak panah, dan korban kemudian berjatuhan, baik di pihak bajak laut yang nekat mendekati kapal, atau di pihak awak kapal yang sedang dirampok. Dan di sebuah ruangan, para perempuan dan anak-anak menangis ketakutan. Namun pada saat itu, pimpinan bajak laut yang tertawa-tawa tiba-tiba terkejut ketika merasakan sesuatu melekat di tengkuknya. Siapa ini? Siapa aku? Itu bukan soal yang penting, Kisanak, pimpinan bajak laut. Yang lebih penting, segera perintahkan anak buahmu untuk menarik diri. Hentikan serangan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau begitu, aku akan mematahkan lehermu. Aku akan mematahkan lehermu dan kemudian menjatuhkan tubuhmu ke laut. Ikan-ikan ganas akan menyantapmu. Bagaimana? Kau tidak akan bisa melepaskan diri ke sana. Semakin kau meronta, maka akan semakin kuat tanganku menjepit tengkukmu. Bahkan dengan mudah aku akan menenggelamkan pisau ini ke dalam perutmu. Keparat! Setan! Kau berani mengumpatiku, ha? Rasakan ini.
Agaknya terpaksa harus aku patahkan tengkuk. Jangan, jangan. Tarik semua orang-orangmu, hentikan serangan. Ya, baik. Hentikan serangan. Hentikan serangan. Mundur semua. Perintah itu sungguh tidak terduga-duga. Hampir tidak percaya para bajak laut yang sudah berada di atas angin itu mendengar perintah pimpinan mereka. Hei, apa yang terjadi? Entahlah, aku tidak tahu. Siapa orang itu? Bagaimana caranya orang itu berada di perahu kita? Wah, dan bagaimana Ki Lurah dengan mudah dapat dikalahkannya? Itulah, aneh sekali. Sulit dipercaya peristiwa ini benar-benar terjadi. Lihat, nampaknya pimpinan kita benar-benar dikuasainya. Dan rasa kaget itu tidak hanya melanda para bajak laut, namun juga nahkoda kapal layar yang dikepung dengan segenap anak buahnya juga terkejut. Mereka sibuk menduga-duga apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ada apa ya? Rupanya seseorang di dalam kapal bajak laut itu telah berhasil menyandera pimpinannya. Wah, jangan-jangan ini hanya sekedar sebuah permainan. Kita tidak boleh lengah. Mereka mungkin bermaksud mempermainkan kita. Apa untungnya permainan semacam ini bagi mereka? Aneh juga ya. Lihat, pemuda itu mengikat tangan dan kakinya. Semoga saja itu bukan sekedar permainan. Semoga pemuda itu memang benar-benar telah berhasil menguasai. Kameswara, bukan main. Dengan cara bagaimana ia bisa berada di kapal itu? Ia telah menguasai pimpinan bajak laut itu. Iya, ini rupanya yang dikatakan Kameswara. Sebuah cara yang mungkin bisa dipergunakan untuk mencegah peperangan. Maka kemudian suasana menjadi hening. Semua perhatian tertuju kepada Kameswara yang telah berhasil menguasai pimpinan bajak laut. Dengar kalian para bajak laut semuanya. Jika kalian berani membantah perintahku, maka dengan sangat mudah, tidak sesulit membalik tangan. Aku akan memotong leher pimpinanmu ini. Dengan mudah pula aku akan menceburkan tubuhnya ke laut. Aku minta semua senjata kalian dibuang ke laut. Sekarang juga, semua senjata yang kalian pegang, buang ke laut. Cepat! Bagaimana ini? Senjata. Jangan dituruti. Kalian keberatan rupanya. Baik. Aku juga tidak akan segan-segan membuktikan ancamanku. Aku akan membunuh pimpinanmu yang sudah banyak berbuat dosa ini. Membunuh, merampok, dan perbuatan kotor lainnya. Jangan lakukan itu. Perintahkan kepada anak buahmu untuk membuang senjata mereka ke laut semuanya. Kameswara memegang pedang yang digenggamnya tinggi-tinggi. Demikian tangan itu terayun. Tubuh pimpinan perampok itu tentu terbabat. Para bajak laut menjadi sangat tegang. Mereka kebingungan. Cepat! Kalau kau tidak ingin mati, kalau kau ingin umurmu lebih panjang, perintahkan kepada semua anak buahmu untuk melaksanakan apa yang aku inginkan. Suruh buang senjata mereka. Buang senjata kalian. Ayo buang semuanya. Ayo, cepat buang senjata kalian ke laut. Cepat. Rupanya anak buahmu tidak peduli dengan perintahmu ke sana. Kau harus mati. Jangan. Aku masih ingin hidup. Tulia, kalian semuanya tidak mau melaksanakan perintahku. Siapa yang ingin mati di tanganku karena berani membangkang? Buang senjata kalian ke laut. Cepat. Baik, Lurah, kami turuti perintahmu. Ayo teman-teman, buang senjata ke laut. Ayo. Belum cukup. Aku menghendaki semua senjata dibuang ke laut. Busur-busur dan anak panah adalah termasuk senjata. Buang ke laut semuanya. Gila. Busur dan anak panah juga suruh buang ke laut. Cepat, atau pimpinan kalian akan mengalami nasib buruk. Cepat buang busur dan anak panah ke laut. Tidak boleh ada yang tersisa. Diam.
kita harus membuang anak panah juga. Sial, demi alas. Cepat kerjakan perintahku. Para bajak laut itu benar-benar bernasib sial. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti perintah. Dengan bersungut-sungut dan mengumpar sumpah serapah, mereka kemudian membuang segala macam senjata. Para awak kapal, termasuk nakhoda, memandang apa yang terjadi dengan sangat terpesona. Para bajak laut itu benar-benar bernasib sial. Mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti perintah itu. Dengan bersungut-sungut dan mengumpar sumpah serapah, mereka membuang segala macam senjata. Para awak kapal, termasuk nakhoda, memandang apa yang terjadi dengan sangat terpesona. Bukan main. Pemuda itu benar-benar dewa penolong kita. Siapa dia? Dan mengapa dia justru muncul dari kapal musuh? Siapa sebenarnya orang itu? Tunggu. Aku ingat. Aku ingat sekarang. Apa yang kau ingat? Bodohnya aku. Aku ingat siapa dia. Ya. Aku ingat siapa orang itu. Pemuda itu adalah penumpang kapal kita. Hah? Apa iya? Iya, aku yakin. Ia memang menumpang di kapal kita. Penumpang kapal kita? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana bisa ia berada di sana? Baru saja tadi ia menemui aku. Ia bermaksud minta izin untuk ikut membantu dan meminta menghadap nakhoda. Tetapi tidak aku izinkan. Nah, aku yakin orang itu, benar-benar orang itu. Sungguh, sumpah. Bahkan ia dengan seorang temannya. Itu orangnya. Iya orangnya. Kisanak, bukankah yang berhasil menguasai pimpinan perampok itu tadi bersama-sama denganmu? Iya, namanya Kameswara. Bukankah ia yang tadi meminta izin kepadaku untuk menghadap nakhoda? Iya. Bukan main. Temanmu itu benar-benar luar biasa. Ia telah menjadi pahlawan dengan apa yang diperbuatnya itu. Maafkan aku, Kisanak. Tadi aku kurang begitu memperhatikan keinginannya. Sebaiknya kita lapor kepada nakhoda. Ya. Kita laporkan kepada nakhoda. Nakhoda harus mengetahui hal itu. Maka demikianlah, dengan menyandra pimpinannya, Kameswara telah berhasil menguasai segenap bajak laut dengan dibantu para awak kapal yang kemudian menyeberang ke kapal bajak laut dengan menggunakan perahu kecil. Dan telah pula berhasil dibebaskan beberapa orang yang menjadi tawanan para bajak laut itu. Di antara para tawanan, bahkan ada wanita yang dipergunakan sebagai pemuas nafsu dan anak-anak. Kameswara benar-benar merasa geram melihat pemandangan itu. Ternyata kau bukan manusia. Kau dan semua teman-temanmu para bajak laut ternyata bukan manusia, tapi binatang. Membunuh, memperkosa perempuan-perempuan itu tentu telah kau jadikan pemuas nafsumu. Iya apa tidak? Iya. Perbuatan biadab. Kau harus menjadi tawanan. Ayo, kau ikut menyeberang ke perahu itu. Aku akan diapakan? Tentu saja kau tidak akan dibiarkan merajalela berkeliaran di lautan lagi. Kau akan diserahkan kepada pihak yang berwajib di Kediri. Kisanak, aku benar-benar mengucapkan terima kasih kepadamu. Sebenarnya aku sudah menghitung bahwa terlalu berat untuk menghadapi para bajak laut itu. Namun dengan cara yang luar biasa dan mengagumkan, Kisanak dapat menguasai mereka. Aku dengar Kisanak adalah salah seorang penumpang dari kapalku ini. Benar, Tuan. Saya naik dari pelabuhan Ujung Galuh dan bermaksud pergi ke pantai Paralingga. Pantai Paralingga? Masih cukup jauh, Kisanak. Dengan senang hati aku akan merapatkan kapal ini ke pantai untuk menurunkanmu di Paralingga, Kisanak. Tetapi kalau aku boleh tahu, siapakah Kisanak sebenarnya? Aku ini hanya orang biasa, Tuan Nakhoda. Namaku Kameswara. Kisanak pandai merendah. Kisanak memiliki kemampuan yang luar biasa. Hanya sebuah kebetulan aku berhasil menyelinap dan menguasai bajak laut itu. Aku yakin bukan karena kebetulan, Kisanak. Tetapi Kisanak memang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sekali lagi, Kisanak, kami mengucapkan terima kasih. Namun aku juga menjadi bingung. Apa yang akan kita lakukan terhadap bajak laut itu? Pimpinan bajak laut yang telah berhasil dikuasai, aku serahkan kepada Tuan sebagai tawanan. Aku berharap kelak Tuan akan menyerahkan bajak laut itu pada pihak yang berwajib di pelabuhan yang Tuan singgahi.
Mungkin kelak Tuan akan membawa kembali pimpinan perampok itu ke pelabuhan Ujung Galuh. Aku tidak keberatan, tetapi bagaimana dengan anak buahnya? Aku melihat ada sebuah ruang penjara di dalam kapal perampok itu. Mungkin para anak buahnya bisa dimasukkan ke dalam ruang penjara. Sementara kalau Tuan tidak keberatan untuk menugaskan kepada beberapa anak buah Tuan membawa kapal itu ke pelabuhan Ujung Galuh yang tidak seberapa jauh dari tempat ini. Sebuah gagasan yang bagus, sangat bagus. Nampaknya hal itu bisa dikerjakan. Peristiwa yang terjadi itu telah lewat. Beberapa anak buah kapal itu ditugasi oleh atasannya untuk membawa semua tawanan ke pelabuhan Ujung Galuh. Dan kapal yang ditumpangi Kameswara kemudian melaju kembali ke arah timur. Bintang-bintang bertaburan di langit malam. Aku benar-benar iri kepadamu, Kameswara. Kenapa, Ki Juru? Kau benar-benar menjadi pahlawan. Aku melihat bagaimana semua awak kapal dan nakoda itu menghormatimu. Sekarang kau benar-benar menjadi perhatian. Demikian juga para penumpang dan gadis-gadis. Seharusnya Ki Juru yang memikirkan gadis-gadis. Ki Juru Sungging sudah waktunya memikirkan seorang istri. Siapa yang mau denganku? Orang yang sudah terlanjur tua seperti ini. Bagaimana dengan keturunan? Apakah Ki Juru tidak pernah memikirkan untuk memilikinya? Pertanyaanmu membuat hatiku getir, Kameswara. Senyampang persoalanku belum selesai. Aku pikir aku tidak akan mempunyai kesempatan untuk memikirkan hal itu. Aku harus mencari Joko Prahoro dan Endang Ludati sampai ketemu. Maaf, Ki Juru. Kameswara. Bagaimana, Ki Juru? Apakah kau tidak merasa cemas terhadap awak kapal yang mendapat tugas mengawal kapal bajak laut ke pelabuhan Ujung Galuh itu? Tidak, Ki Juru. Aku sudah memeriksa ruangan itu. Sebuah kamar tahanan yang cukup kuat. Di samping itu para tawanan telah diikat semuanya. Diikat semuanya sedemikian rupa, bahkan aku telah memberikan contoh bagaimana cara mengikat para tawanan itu. Ya, syukurlah. Aku hanya cemas memikirkan hal itu. Perahu layar itu terus bergerak ke arah timur. Kameswara berdebar-debar hatinya ketika kapal berhenti dekat sekali dengan pantai. Kameswara yang pernah tinggal di Paralingga untuk waktu cukup lama jadi ragu-ragu. Benarkah itu Paralingga? Kameswara, lihat. Pantai Paralingga, Kisanak Kameswara. Bukankah di sini kau akan turun? Kita sudah sampai? Iya, selamat jalan. Dan sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas apa yang Kisanak perbuat dalam membebaskan kami dari kesulitan oleh ulah bajak laut itu. Ini, terimalah. Apa ini, Tuan? Ya, sekedar tanda kenang-kenangan. Terimalah sebagai tanda terima kasih kami. Dan ini untuk Kisanak. Aku juga mendapat kenangan. Padahal aku tidak merasa melakukan apa-apa. Mata kami cukup awas untuk mengetahui orang berilmu atau tidak. Aku yakin Kisanak juga tidak akan tinggal diam jika bajak laut itu menyerang kapal kami. Iya, terima kasih. Turunkan sebuah perahu kecil. Antarkan Kisanak Kameswara ini ke pantai. Baik, Tuan. Dengan cekatan, seorang awak kapal menurunkan sebuah perahu kecil. Melalui sebuah tangga tali, Kameswara dan Ki Juru Sungging turun ke perahu itu. Seorang awak kapal kemudian mengantarnya ke pantai. Segenap awak kapal yang berada di lambung kanan melampaikan tangan salam perpisahan yang disambut dengan hangat oleh Kameswara. Paralingga. Benar, ini memang pantai Paralingga. Aku masih ingat dengan bukit yang di sana itu. Kami berdua dulu pernah ke sana. Di mana letak goa yang kau maksud itu, Kameswara? Rupanya kita berada di sebelah barat, Ki Juru. Kita harus melangkah ke arah timur beberapa patok lagi. Kita akan sampai di sebuah rumah milik mendiang Paman Biku Dewa Hastu. Dan goa itu? Masih berada di sebelah timurnya lagi, pada sebuah tebing yang menghadap ke laut. Tidak ada orang yang pernah menduga bahwa di situ terdapat sebuah goa.
Kalau begitu, tunggu apa lagi? Aku merasa cemas, Ki Juru. Apa yang kau cemaskan, Kameswara? Aku cemas tidak bertemu dengan Pinaka di tempat ini. Dengan berlari-lari kecil, Kameswara diikuti oleh Ki Juru Sungging pergi ke arah timur. Mereka tidak peduli meski ombak laut Jawa menjilati kakinya. Bulan yang kembali menyembul di balik awan, seolah menjadi colok dan menerangi langkah mereka. Dan setelah beberapa depa mereka melangkah, Kameswara berhenti. Kenapa, Kameswara? Rumah Paman Biku Dewa Hastu sudah tidak ada. Oh, maksudmu? Di situ dulu berdiri rumah Paman Biku, tapi sekarang sudah tidak ada. Apakah itu berarti telah terjadi sesuatu? Entahlah, Paman Biku Dewa Hastu sendiri sudah tidak ada. Rumah itu tentu sudah tidak ada artinya. Mungkin orang-orang penduduk di sekitar tempat itu memanfaatkannya. Di mana goa itu, Kameswara? Masih di sebelah sana. Mari. Dengan bergegas, Kameswara dan Ki Juru Sungging melangkah ke arah timur. Akhirnya pantai yang berpasir berganti tebing yang terjal. Ombak sedikit lebih besar menerpa dinding. Dan dengan hati-hati, Kameswara dan Ki Juru Sungging merampati dinding karang dengan sangat hati-hati sekali. Mereka terus bergerak menyusuri dinding karang yang nyaris berdiri tegak lurus. Untuk kemudian mendekati pintu goa, Kameswara berhenti, memperhatikan suasana. Ada apa lagi? Air pasang. Apakah dulu tidak begini? Tidak, dulu air hanya sampai di sana, tetapi sekarang sampai di sini. Mana pintu goa itu? Itu. Kameswara dan Ki Juru Sungging telah memasuki goa. Di dalam gelap gulita, untuk beberapa saat, Ki Juru Sungging bahkan untuk melihat telapak tangannya sendiri saja mengalami kesulitan. Kameswara yang pernah tinggal di tempat itu melangkah ke sebuah sudut di mana tempat itu mendiang Biku Dewa Hastu membuat obor yang dipahatkan di dinding goa. Kameswara segera menyalakan api dari batu titikan dan goa itu kemudian menjadi terang. Wah, inikah goa itu? Ini bagian luar, Ki Juru. Melalui lubang yang menyempit di sana itu, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam. Di tempat inilah dulu aku dan Pinaka mengalami gemblengan kanuragan yang melelahkan. Apakah ia sudah ada di sini? Pertanyaan itu bagaikan menyadarkan Kameswara atas tujuannya datang ke situ. Kameswara tidak menjawab, namun sesaat lamanya dia justru memejamkan matanya. Ki Juru yang mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Kameswara diam saja seolah memberi kesempatan. Sebenarnya lah, Kameswara sedang memusatkan perhatiannya pada ketajaman pendengarannya, seolah sedang mengeterapkan ajian Sabto Pangrungu. Bagaimana, Kameswara? Ada yang aku cemaskan, Ki Juru. Kau mendengar sesuatu? Tidak ada sesuatu yang berhasil kutangkap melalui pendengaranku. Belum tentu, Kameswara. Kita belum memeriksanya. Jangan hanya mengandalkan ketajaman pendengaranmu belaka. Baiklah, mari kita periksa ke dalam. Dengan obor di tangan, Kameswara dan Ki Juru melangkah melalui lorong yang sempit, sehingga harus menunduk ke bagian yang lebih dalam. Sebuah patung dari batu langsung menyita perhatian baik Ki Juru maupun Kameswara. Kameswara menebarkan pandangan matanya, tetapi yang dicarinya memang tidak ada. Kameswara benar-benar merasa kecewa. Tidak ada. Sia-sia perjalanan kita, Ki Juru. Kita telah menempuh jarak yang sedemikian jauh. Ternyata sesampai di sini Pinaka tidak ada. Jangan tergesa mengambil kesimpulan seperti itu. Ingat bahwa kita telah menempuh perjalanan melalui Bengawan dan kemudian laut. Kita mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk lebih dulu sampai di tempat ini. Iya, mungkin. Patung siapakah itu, Kameswara? Patung seorang perempuan yang bernama Luh Saraswati. Beliau sudah pulang ketika melahirkan bayinya. Patung yang kau ceritakan itu, Ibu Pinaka yang mati sesaat setelah melahirkan. Benar. Kameswara merebahkan diri di atas sebuah batu. Kenangan atas apa yang pernah dialaminya di goa itu berkelebatan di benaknya. Betapa dengan cara yang tidak lumrah, Biku Dewa Hastu mewariskan sebuah ilmu kanuragan. Di goa itulah, Kameswara mewarisi sebuah ajian yang luar biasa. Raga Bajra dan Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Kita tidak salah, Kakang. Nampaknya ibu dan anaknya itu berada di perkampungan di depan. Iya, aku merasakannya, Kakang. Ya, aku juga merasakan. Kita tidak salah arah. Iya. Sebuah desa di tepi pantai. Inikah yang disebut dengan Desa Paralingga? Desa atau tempat yang sedang dituju oleh ibu dan anaknya itu, Rudati?
Mungkin, akan tetapi aku merasakan getaran itu sangat kuat. Aku merasa amat yakin perempuan dan bayinya itu memang berada di sini, Kakang. Ada beberapa rumah di sini. Rumah yang mana yang dipergunakan perempuan dan bayinya itu? Kita cari. Akan tetapi, kuda-kuda kita harus kita tinggalkan agar kehadiran kita tidak diketahui. Oh, iya. Aneh, kenapa ya? Parameswara menangis terus tidak mau diam. Disusui tidak mau. Digendong tetap tidak mau tenang. Menangis terus. Wah, bagaimana ini Bapak? Kenapa dengan anakku ini? Oh, barangkali perutnya kembung, Nyai. Cobalah kau periksa. Tidak, Bapak. Perutnya tidak kembung. Aneh. Sudah kau periksa seluruh tubuhnya. Siapa tahu ada semut yang menggigit. Juga tidak. Mungkin bayimu terkena sawan atau sawanan. Sawanan? Ya. Apa itu? Pantangan. Anak itu belum genap 40 hari umurnya. Seharusnya tidak boleh dibawa kemana-mana. Seharian tadi Nyai membawanya ke pantai. Aku tidak percaya itu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Brahmana Loh Gawe yang dari awalnya telah meyakini bahwa bayi itu adalah bukan bayi lumrah. Bayi yang memiliki rajah kala cakra di telapak tangannya adalah titisan dari orang sakti di zaman silam. Brahmana Loh Gawe kemudian menyimpulkan, jika bayi itu menangis tanpa persoalan yang jelas, pasti ada sesuatu yang tidak semestinya. Pinaka segera mendekap Parameswara dalam pelukannya. Perempuan itu segera memusatkan segenap perhatiannya, sebagaimana Brahmana Loh Gawe juga melakukannya. Kakang, rumah ini, ya, ternyata mereka bersembunyi di sini. Oh, iya. Benar, suara tangis bayi itu. Apa yang kita lakukan, Kakang Joko? Kita harus menandai tempat ini. Ayo, lepaskan potongan rambut sang ratu itu. Baik. Orang-orang Uma Durga, Bapak. Iya, nampaknya. Apa yang kita lakukan? Pinaka Swasti Ratu menjadi cemas. Andai kata kemampuan aneh yang diperolehnya ketika bulan gerhana di Candi Swampara Budura itu masih menyatu di dalam tubuhnya, dia tentu tidak akan secemas itu. Parameswara seperti mengetahui kegelisahan ibunya. Kemudian dia diam ketika Pinaka memeluknya dengan erat. Mereka telah menemukan kita. Bagaimana ini? Apa boleh buat? Anakmu harus dilindungi, melebihi pengorbanan apapun. Nampaknya yang berada di luar itu adalah orang-orangnya. Uma Durga sendiri tidak bersama mereka. Jika demikian, kita hadapi mereka. Oh, ada apa sebenarnya Nini Pinaka? Apa yang terjadi dan apa yang telah membuatmu gelisah? Nampaknya kehadiran kami di rumahmu ini akan merepotkanmu, Biung dan Kiai. Merepotkan bagaimana? Mungkin kenyataan ini tidak menyenangkan. Aku sarankan kepada Biung dan Kiai Pranowo agar meninggalkan rumah ini. Orang-orang yang menginginkan anakku, mereka bengis sekali dan ada kalanya tidak segan-segan membunuh. Mereka sudah tahu kami berada di rumahmu. Kau pemilik rumah ini bisa mengalami kesulitan. Bagaimana bisa begitu? Aku tidak mempunyai kesempatan untuk menceritakannya, Biung. Mari Bapak, kita temui mereka. Baik Kiai dan Nyai Pranowo memandang Pinaka dan Brahmana Loh Gawe dengan kebingungan. Pinaka Swasti Ratu segera mengambil selendang dan menggendong bayinya sedemikian rupa sehingga tidak akan terjatuh meski tangannya tidak memegangnya. Tanpa ragu, Pinaka melangkah keluar dan diikuti oleh Brahmana Loh Gawe. Ada sebuah tanda merah di keningmu. Kalian berdua tentu pengikut pemuja Batari Durga. Iya, tidak tedeng aling-aling. Dan kalian datang kemari adalah karena mencari aku? Iya. Tidak perlu kami tutupi. Kami menghendaki kematian bayimu dan juga kematianmu. Kalian bisa membayangkan bagaimana kira-kira dengan jawabanku? Apakah kira-kira aku akan begitu saja memberikan anakku? Apalagi untuk dibunuh? Kami berharap kau menyadari keadaannya. Bayimu itu akan menyulitkanmu. Sebaiknya berikan saja kepada kami. Dan kemudian lupakan bagi Sang Ratu Uma Durga. Yang menjadi persoalan adalah bayimu. Sang Ratu mungkin akan memaafkanmu jika kau mau memberikan anakmu itu dan menganggap persoalan yang ada tidak pernah ada. Bagaimana? Aku justru akan menawarkan sesuatu kepadamu. Bagaimana? Apakah kalian berdua mau mempertimbangkannya?
Apa itu? Di mataku, kalian berdua adalah orang yang tidak bermanfaat. Yang kalian lakukan selama ini hanyalah merusak ketentraman dunia. Bagaimana seandainya aku berbaik hati menunjukkan jalan kematian kepadamu? Bagus. Bagus sekali. Sebuah tawaran yang menyenangkan. Aku senang mendengarnya. Aku masih mempunyai tawaran yang menyenangkan. Mau dengar? Oh, bagaimana? Tawaran apa lagi yang akan kau ajukan kepada kami? Nampaknya lebih menarik, Nyai. Suruh orang yang kau sebut sang ratu itu, yang baru saja aku buat babak belur di pasetran Gondomait. Sarangnya telah aku hancurkan itu. Suruh orang itu menghadap kepadaku, dan aku dengan senang hati mencungkil matanya yang berada di kening, agar ia menjadi manusia normal dan hanya mempunyai 2 buah mata. Perempuan bohong. Jangan kau kira sang ratu tidak tahu bagaimana dengan keadaanmu sekarang. Kau sekarang tidak lebih dari sosok perempuan yang lemah. Kemampuan dahsyat yang selama ini kau miliki tidak lebih dari sekedar kemampuan pinjaman. Bayi itu telah lahir dan kau tidak bisa melakukan apa-apa. Boleh saja kau beranggapan itu. Akan tetapi, tetap saja aku adalah murid perguruan Widara Kandangan. Nah, kalau kau merasa sebagai duta merantasi, utusan yang mendapat wewenang untuk menyelesaikan masalah, aku siap untuk menghadapimu. Kau mau apa? Baik, Endang Rudati. Kau hadapi kakek tua itu. Brahmanaloh gawe segera mempersiapkan diri. Dia menyingsingkan pakaian kebrahmanaannya. Sementara Pinaka mendekap Parameswara di tangan kirinya erat-erat. Pinaka berjanji akan melindungi anaknya itu dengan apapun, termasuk pula dengan nyawanya. Aku siap membantai kalian di sini. Kakang, sebenarnya aku yang ingin menyumpal mulut perempuan itu. Biarkan dia bagianku. Urusi kakek tua itu. Hei kakek tua, menyerah sajalah. Aku akan memilihkan cara mati yang tidak menimbulkan rasa sakit. Bagaimana? Tidak, Nyai. Pilihkan saja kematian yang rasanya paling sakit kepadaku. Oh, wong edan baik. Awas. Jangan hanya memandangiku saja, seranglah aku. Setelah aku perhatikan, ternyata kau cukup cantik dan menarik. Apa? Ini jawabannya. Dan berlangsunglah pertempuran itu dengan dahsyat. Pinaka yang menggendong Parameswara melayani tandang Joko Prahara dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya Brahmanaloh gawe dengan tenang mampu melayani terjangan Endang Rudati yang terus mengalir dengan ganas, disertai umpatan-umpatan yang ada kalanya sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang wanita. Dan betapa cemasnya Kiai dan Nyai Pranowo. Nah, bagaimana akhir pertarungan mereka? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.